Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allahu Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam sembur limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan Allah limpahkan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, karena dengan wasilah orang tua kita bisa istiqomah ibadah seperti sekarang ini. Itu adalah berkat jasa-jasa orang tua kita. Semoga jasa-jasa orang tua kita senantiasa diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang terbaik, yaitu surga Jannatun Naim. Jika orang tua kita ada kesalahan, kehilapan dalam melaksanakan ibadahnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu tadi dari Bapak Ustadz Abdul Majid, bagaimana kita bisa merawat keimanan, merawat keislaman, jangan sampai kita berbelok arah dari ajaran Islam, dari jalan yang Allah sudah tentukan, yaitu jalan yang lurus, itu Shiratal Mustaqim. Lalu kenapa kita harus memelihara iman? Kenapa kita harus menjaga iman? Ya, apa itu iman? Jadi iman itu artinya percaya. Tapi apa yang dimaksud dengan iman? Yang dimaksud dengan iman adalah tasdik bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah dibenarkan dengan hati. Dibenarkan dengan hati bahwa Allah zat yang maha pencipta, Allah zat yang maha pemberi rezeki, Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mendengar. Jadi kita benar membenarkan apa yang Allah terangkan baik dalam Al-Quran itu ya. Jadi pertama, ciri orang beriman telah membenarkan apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dengan membenarkan? Ternyata tidak cukup. Harus yang kedua, itu wa iqraru bil lisan, diungkapkan, diucapkan dengan lisan. Apa bentuk ucapannya? Kita mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya zat Tuhan yang wajib kita sembah dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah membenarkan, oke, baik. Diucapkan benar, baik. Tapi tidak cukup dengan dua perkara tadi, harus ada yang perkara yang ketiga, itu wa'malu bil arkan, mengamalkan semua yang kita yakini, yang kita ucapkan dengan amal perbuatan. Maka ada hadis, la tuqbalu iman bila amal, tidak akan diterima iman tanpa amal. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya yakin jamaah yang hadir di pagi hari di Masjid Baitur Rahmah yang kita cintai ini senantiasa termasuk orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan, mengucapkan, juga mengamalkan. Salah satu buktinya adalah kita harus benar-benar percaya, yakin dan membenarkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya.
Jangankan ragu, jangankan tidak percaya, ragu pun tidak boleh. Karena orang beriman itu orang yakin kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diawali dengan surah ayat 14 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Walamma yadhulil iman fi qulubikum. Wa yang tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab datang kepada Nabi, kepada Rasul, kami ini telah beriman. Ya, jadi mengakui mereka amanah billah wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Lalu Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang Arab itu, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, ya, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi orang-orang Arab datang kepada Rasul mengatakan beriman, langsung dibantah oleh Rasul lewat perintah Allah, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, tapi kamu belum baru tunduk, baru mengatakan Islam. Kenapa? Lam yaliskum, belum masuk ke iman itu ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun, ya, pahala amalmu. Nah, jadi kata Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun amal perbuatan yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ke-15-nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, orang-orang yang beriman kepada Rasul itu adalah mereka yang tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi keimanan seseorang tidak akan membuat dirinya ragu kepada Allah. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dia yakin ini adalah benar. Yakin ini adalah akan membawa kita ke jalan Shiratal Mustaqim. Sebab kalau kita ragu-ragu tentang apa yang Allah sampaikan dan Rasul bawa, bisa jadi tadi kata Abdul Majid, kita mau ke Bogor, malah belok ke Gunung Putri. Kita mau ke Bogor malah belok ke Cibinong. Berarti tidak akan sampai ke Bogor, ke jalan yang kita tuju tersebut. Maka jangan ragu-ragu terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Nah, salah satu bukti kita bahwa yakin kepada perintah Allah dan Rasulnya, kita coba lihatnya. Pernahkah kita, sering kita mendengar di waktu malam menjelang pagi, seorang muadzin menggunakan tasfid, mengatakan kalimat tasfid, khususnya di adzan awal. Kita mendengar as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, orang yang yakin, percaya dan yakin apa yang diucapkan oleh Rasul kepada Bilal, karena ini perintah Rasul kepada Bilal, karena kepada Abdullah, betul, kepada Bilal, ya, atau kepada muadzin yang diperintah oleh itu. Kenapa
Rasul memerintahkan kepada muadzin yang diperintahkan adzan awal, bukan adzan subuh ya, di adzan awal ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat malam. Ya, sholat malam, sholat tahajud. Nah, orang beriman yakin perkataan Rasul ini yang diucapkan oleh sahabat bahwa tidur adalah lebih buruk daripada sholat. Jadi sholat lebih baik daripada tidur. Lalu orang mendengar kalimat ini, apakah dia langsung bangun ataukah meneruskan tidurnya? Kebanyakan di antara kita mendengar kalimat ini adalah tidur lagi. Padahal Allah memberikan kabar kepada kita bahwa bangun di waktu pagi adalah lebih baik daripada kita tidur. Jadi rangkaian-rangkaian ibadah di waktu malam, khususnya menjelang pagi ini, diyakini bahwa ketika kita mau bangun di waktu pagi menjelang subuh, bahwa itulah waktu yang terbaik buat kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus membenarkan, meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah lewat Rasulnya. Di hadis yang lain kita membaca atau mendengar, maukah rumah kita dirahmati oleh Allah? Jangan sampai rumah kita diberikan adab atau bencana oleh, tentu mengharapkan rumah kita mendapatkan rahmat dari Allah. Apa itu rahmat? Pertolongan dari Allah. Ingin selalu rumah kita ini diberkahi, ditolong oleh Allah, kebaikan-kebaikan ada di rumah kita. Nah, kalau kita nggak percaya, bahkan jangankan nggak percaya, ragu-ragu pun tidak boleh, maka yakin keberkahan rahmat itu tidak akan turun. Di salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, jika rumahmu mau dirahmati oleh Allah, maka kata Rasulullah, siapa yang bangun di waktu malam, lalu dia berwudu, lalu dia sholat, maka dia akan merahmati, Allah akan merahmati. Dan siapa yang membangunkan istrinya untuk sholat, maka Allah akan memberikan rahmat kepada keluarga tersebut. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka suami memercikkan air kepada istrinya. Kalau istrinya yang lebih dahulu bangun, maka istrinya memercikkan air ke muka suaminya. Jadi intinya Rasulullah mengabarkan siapa yang bangun malam, suami dan istrinya, untuk beribadah kepada Allah, maka otomatis Allah akan turunkan rahmat kepada keluarga tersebut. Percaya dengan hadis ini? Yakin dengan keterangan ini? Yuk, jangan ragu-ragu lagi untuk bangun malam dan membangunkan istri keluarga kita untuk melaksanakan ibadah di waktu malam menjelang subuh. Tapi bagi yang tidak yakin, tidak percaya, maka dilewatkan waktu sepertiga malam tersebut untuk meneruskan tidurnya. Jadi begitu istimewanya di waktu malam menjelang subuh itu. Belum lagi firman Allah di lainnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab asyaka rabbuka maqamam mahmudah. Bangunlah di waktu sepertiga malam itu untuk sholat, itu sholat tahajud. Sebagai apa? Sebagai ibadah tambahan. Jadi ibadah di waktu malam menjelang subuh itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Tapi tidak semua orang mukmin, orang Islam mampu melaksanakan atau mengerjakan ibadah di waktu malam tersebut. Padahal kita tahu, pasti semua umat Islam, khususnya yang hadir di sini, pernah mendengar kalimat atau perintah untuk sholat malam, sholat tahajud. Tapi apakah semuanya bisa melaksanakan? Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Yang yakin, yang paham dengan ayat ini, pasti dia akan berusaha untuk bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di akhir ayat surat Al-Isra ada ayat begini,
Ya, aqimis sholati liduluki samsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat di waktu malam, dari mulai maghrib, isya, menjelang pagi sampai waktu subuh. Wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashuda. Dan dirikanlah sholat di waktu subuh, karena waktu subuh adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah turunkan di waktu malam menjelang pagi sampai waktu paginya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, kita tidak boleh ragu-ragu. Bukti kita tidak ragu-ragu, kita bisa melaksanakan perintah Allah tersebut. Menjelang pagi ada ayat dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang beriman itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu sahur? Waktu sahur itu adalah waktu menjelang datangnya waktu subuh. Beberapa menit sebelum waktu subuh itu adalah waktu sahur. Maka di dalam bulan Ramadan pun, kenapa sahur itu tidak boleh terlalu malam, jam 3? Kalau sekarang mungkin subuh jam 4, bisalah dikatakan jam 3, jam setengah 4. Jangan sampai menjelang waktu sahur itu jam 1, jam 2, masih jauh ke waktu subuh. Jadi waktu sahur itulah waktu menjelang dekatnya waktu subuh. Nah, disitulah waktu yang mustajab kita untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak yakin, yang ragu-ragu, tidak akan digunakan waktu tersebut, tidak akan dimanfaatkan waktu tersebut untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di situ kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun, memohonkan ampun di waktu sahurnya. Jadi saya mudah-mudahan jamaah yang hadir, jamaah Baitur Rahmah ini senantiasa memanfaatkan waktu menjelang waktu subuh itu untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk siapa lagi? Untuk kedua orang tua kita. Untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita. Untuk siapa lagi? Saudara-saudara kita. Ya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, mintakan ampun kepada Allah agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk kedua orang tua kita. Kenapa kita harus memohonkan ampun kepada Allah? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk kaum muslimin wal muslimat. Karena semua Bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Rasul bersabda, kullu Bani Adam khotoun. Semua Bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khotoina, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Nah, salah satu bentuk taubat adalah memohon ampun kepada Allah. Jadi kita manfaatkan waktu menjelang waktu subuh itu adalah untuk beristighfar dulu. Makanya kita bangun subuh itu jangan langsung pas adzan. Usahakan beberapa menit, beberapa waktu sebelum, karena masih ada rangkaian ibadah yang harus kita gunakan. Kalau begitu adzan kita baru bangun, hilang tuh kesempatan sholat subuhnya. Belum lagi ketika waktu subuh baru bangun itu terburu-buru wudu, apalagi kalau mandi dulu, wudu dulu, itu bisa habis waktunya. Padahal waktu subuh itu adalah waktu yang sangat istimewa. Jangankan sholat subuhnya, sholat qobla subuh saja begitu istimewa. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar, apa sholat fajar? Sholat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan saya yakin dengan hadis ini. Yakin, harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Maka bagi orang yang yakin akan selalu berusaha
untuk melaksanakan sholat qobla subuh. Jangan sampai umpamanya kita datang ke sini nih, lihat di waktu jam di atas tinggal 5 menit lagi, sementara kita disunahkan sholat tahiyatul masjid dan juga sholat subuh. Bagaimana caranya? Bagi yang tidak tahu ilmunya, mungkin dua-duanya akan dilewat, atau mungkin bisa jadi salah satu dilaksanakannya. Tipnya, karena sholat itu ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunnah. Maka ketika waktunya mepet, masuk waktu wajib, ingin sholat dua-duanya, laksanakan sholat qobla, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Cukup membaca yang wajib saja. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak usah baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Tidak perlu membaca surat, langsung ruku, langsung itidal, sujud, berdiri lagi. Itu insya Allah 2 menit bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid tanpa yang sunnahnya, cukup dengan yang wajib saja. Lalu sholatlah qobla subuh. Jadi dua-duanya dapat. Tapi kalau nggak pakai ilmu, dia menunggu cuma sholat qobla subuh saja atau sholat tahiyatul masjidnya. Jadi, tapi kalau mau tumanina, datang lebih awal. Ya subhanallah, ingat kepada ya saudara kita, orang tua kita, Haji Sipit, Allah yarham, karena beliau dekat, beliau selalu bisa melaksanakan sholat qobla subuhnya di rumah. Jadi datang ke masjid tahiyatul sedekah, Pak, kok sholatnya cuma 2 rakaat? Ya saya sholat tahiyatul masjid karena qobla subuhnya sudah di rumah. Itu jadi subhanallah ya, beliau orang tua kita selalu istiqomah sholat qobla subuh karena memang ada sholat-sholat sunat yang lebih baik di rumah. Di masjid itu hanya sholat wajibnya saja. Tapi masih banyak di antara kita yang tidak tahu ilmunya, sholat dibaca semuanya sehingga tidak sesuai waktunya. Oleh karena itu, kalau kita yakin bahwa sholat sholat qobla subuh itulah lebih baik daripada dunia dan isinya, maka tidak akan melewati. Kenapa dilewat? Karena tidak yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kita sholat subuh pastilah sholat qobla aja lebih baik, apalagi sholat subuhnya. Jangan sampai kita melewati waktu subuh dengan berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan lagi kabar gembira kepada kita, man sholat subhi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana kulluhu yauma. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti sholat semalam penuh. Kita umpamakanlah suatu malam itu 10 jam, ya. Sholat subuh kita umpamakan ambil waktu yang pendek aja, 2 rakaat dengan tartib dengan 5 menit. Ya, dengan 5 menit berarti kalau 10 jam bisa kita melaksanakan 1 jam 60 menit kali 5 bisa 12 kali. Berarti dengan 600 menit 10 jam bisa kita melaksanakan 120 kali sholat subuh. Subhanallah ya, nilainya 1 kali sholat berjamaah 27 derajat. Berarti kalau kita 120 kali sholat subuh sudah 360 lebih derajat yang kita dapatkan. Tapi kenapa masih banyak umat Islam yang tidak mau sholat berjamaah? Karena mereka tidak yakin dengan kabar berita basyiro wa nadhiro, kabar gembira dan peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah kita yang istiqomah, kita yakin selalu berusaha untuk sholat subuh berjamaah. Nah, saking pentingnya tadi sholat qobla subuh, ketika bapak-bapak datang ke masjid, ibu-ibu datang ke masjid, ternyata sudah qomat, sementara kita belum sholat qobla subuh. Bagi yang dawam sholat qobla subuh boleh dikerjakan setelah subuh. Itu bagi yang dawam ya, bagi yang terus menerus. Tapi bagi yang belang bentong atau belang bentong tadi, belang bentong itu kadang-kadang ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak perlu. Tapi bagi yang istiqomah sholat qobla subuh, ketika ada satu hal kita tidak bisa sholat qobla subuh,
di masjid atau di rumah, maka sholat qobliyah bisa dibayar atau dilaksanakan setelah waktu subuh. Lalu kenapa kita diperintahkan oleh Allah, ditekankan oleh Rasulullah harus bangun di waktu pagi? Kalau bisa dari sepertiga malam, karena banyak keistimewaan yang akan didapat oleh orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul tersebut. Di antaranya adalah orang yang bangun pagi dan bisa melaksanakan sholat subuh didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lagi-lagi, apakah kita ragu dengan doa Rasulullah? Tidak boleh ragu, harus yakin dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Rasulullah di waktu pagi? Ya, doanya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu pagi. Jadi Rasulullah memohon kepada Allah supaya umatku, kata Rasulullah, yaitu mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberkahi oleh Allah. Lagi-lagi, apa itu berkah? Apa itu keberkahan? Pojang, apa berkah itu Pojang? Definisi berkah apa? Jadi berkah itu kata adalah ajiyadatu fil khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi ciri orang yang diberkahi oleh Allah selalu bertambah kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Maka kalau orang yang sedikit kebaikannya, berarti hidupnya tidak berkah. Orang yang mendapat keberkahan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi dia akan rugi, akan menyesal kalau tidak melakukan kebaikan-kebaikan baik di waktu pagi sampai datang waktu pagi lagi. Selalu ingin berbuat baik, selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, berarti orang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Lalu apakah semua umat Rasulullah mendapatkan keberkahan? Belum tentu. Karena ia akan mendapatkan keberkahan itu tadi yang memanfaatkan waktu malam menjelang paginya untuk ibadah. Maka di awal kita bangun, kita harus bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lalu mengambil air wudhu, lalu bangun untuk sholat, berzikir, berdoa, bermuhasabah, ya. Setelah itu berangkat ke masjid dengan merendahkan diri, berdoa juga waktu berangkat ke masjid, Pak. Jangan diam aja. Dari rumah, mulai keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sambil berjalan, Allahumma ij'al fi qalbi nuro wa fi sam'i nuro wa bi basari nuro wa min fawqi nuro. Allahumma a'tini nuro. Mohon kepada Allah agar hidup kita senantiasa di bawah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk masjid, Allahumma tahli abwaba rahmatika. Sholat tahiyatul masjid, selesai sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Tapi kalau ternyata di waktu subuh itu, menjelang subuh kita tertidur, kita tidak bangun, jangan harap berkah Allah turun kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, subhanallah, saya kagum, makanya saya lebih betah di sini karena kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahmah yang istiqomah terus beribadah kepada Allah senantiasa di setiap paginya, termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan untuk penguat memasuki tadi jalan Shiratal Mustaqim. Karena insya Allah orang yang selalu istiqomah kepada Allah, yakin, percaya kepada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, disampaikan oleh Allah, dibawa oleh Rasulnya, kita laksanakan dengan lebih dulu beristiqomah dalam hati kita adalah
dah ketika datang perintah Allah dan Rasul, apa ungkapan kita? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap melaksanakannya. Jangan sampai kita termasuk orang yang sami'na, kami dengar, tapi wa asaina, berpaling dari peringatan Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata kesalahan saya pribadi. Aku lakukan hada, fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.